Halo, di sini kami akan membahas dampak sosial penjajahan Eropa di Indonesia. Kami dari kelompok 3 yaitu 11 MIPA 5 yang berisi 7 anggota. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris Gonzales Veloso, Fernão Vinagra, dan Simon Vaz, serta pengaruh Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xavierus, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Nederland Zendeling Genootschap atau NCG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang bergabung dalam NCG yang terkenal adalah Ludwig Ingert-non Mensen dan Sebastian Kangrats. Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia membawa dampak antara lain sebagai berikut. A. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial yaitu sebagai berikut. A. Golongan Timur Asing yang terdiri dari orang Cina dan Timur Jauh. B. Golongan Eropa yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya. C. Golongan pribumi. B. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan-perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. C. Muncul golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. D. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintahan sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik atau priai cendekiawan di perkotaan. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan dalam berkembangnya pergerakan selanjutnya. E. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. F. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. G. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat bumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah, barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Nah, analisis dari kelompok kami terhadap dampak penjajahan tersebut yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, misionaris Gonzales Veloso, Fernão Vinagra, dan Simon Vaz, dan Kristen Protestan. Namun, penjajahan tetaplah penjajahan sehingga kedatangan penjajahan bangsa barat malah justru memperburuk sosial bangsa kita. Solusi dari dampak penjajahan Eropa yang menjadi permasalahan masa sekarang, yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, yaitu dengan aktif dalam menjaga keutuhan Indonesia serta mengetahui dan memahami teori ketahanan nasional yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan dan menjaga persatuan NKRI. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa dampak sosial dari penjajahan bangsa Eropa ini bisa membawa pengaruh positif dan negatif. Contoh dampak negatif yaitu eksploitasi sumber daya alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, tanam paksa, kerja paksa, dan lain-lain. Ada juga dampak positifnya yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Penyebaran agama ini juga terjadi di sekolah-sekolah.
Jika salah satu dari bentuk dampak penjajahan tersebut bersifat negatif dan masih ada hingga saat ini, maka kami akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme pada generasi muda, terutama pelajar Indonesia sebagai penerus bangsa ini. Salah satu cara yang bisa digunakan yaitu dengan mengimplementasikan konsep jasa, semangat, nilai-nilai 1945 atau JSN 45 yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Anti dan menolak penjajahan serta mempertahankan NKRI adalah salah satu cara kita mengamalkan nilai operasional JSN 45. Kita sebagai pelajar harus menyadari bahwa penguasaan ilmu pengetahuan merupakan bakal menghadapi bangsa barat menuju kemerdekaan. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.